Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimatriasa dengan NIM 05014452 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Untuk soalnya yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan masukkan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji sebesar 5 juta, jika golongan B gaji sebesar 6,5 juta, jika golongan C gaji sebesar 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan tentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output cuma penghasilan, gaji golongan tambah gaji lembur. Oke, lanjut. Flowchartnya di sini saya sudah membuat. Nah, jadi pada flowchart ini prosesnya diawali dengan start sebagai penanda proses dimulai. Lalu kita akan input data golongan karyawan dan juga jam lembur. Di sini kita mulai dari golongan A yang didapat dengan gaji 5 juta. Untuk golongan B mendapatkan gaji 6,5 juta dan golongan C mendapatkan gaji 9,5 juta. Setelah itu setelah diketahui golongannya, kita lanjut ke pengecekan jam lembur. Di bagian ini kita cek jam karyawan lembur dan menghitung persentase tambahan gaji dari gaji pokok. Kalau 1 jam lembur, itu gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Untuk lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu 32% dari gaji pokok. Untuk lembur 3 jam, gaji lembur itu 34% dari gaji pokok. Untuk lembur 4 jam, gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan kalau 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Setelah itu kita masuk ke proses perhitungan gaji karyawan tersebut. Di sini kita jumlahkan gaji golongan ditambah gaji lembur untuk mendapatkan total penghasilan dari karyawan tersebut. Setelah total gaji dihitung, hasilnya akan ditampilkan di layar atau sistem output. Dan terakhir, proses ditutup dengan selesai, sebagai tanda bahwa seluruh proses telah selesai. Oke, selanjutnya pindah ke pseudocode. Di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Setelah mengikuti alur dari flowchart atau mengerti alur flowchart, sekarang kita lanjut ke pseudocode. Pseudocode ini adalah bentuk penulisan logika program pakai bahasa yang mirip bahasa manusia, tapi tetap berurutan dan berstruktur kayak coding. Pseudocode ini dimulai dari start. Tandanya proses akan dimulai. Pertama, kita melakukan input 2 data penting, yaitu golongan karyawan dan jam lembur. Setelah itu kita masuk ke bagian pengecekan golongan dengan struktur if else. Kalau golongannya yang diinput adalah A, maka gaji pokoknya itu diset sebesar 5 juta rupiah. Kalau golongan B, maka gaji pokoknya jadi 6,5 juta. Dan untuk golongan C, maka gaji pokoknya itu 9,5 juta. Tapi kalau ternyata input golongannya salah atau tidak sesuai A, B, C, maka program akan menampilkan pesan golongan tidak valid dan proses berhenti.
Selanjutnya kita masuk ke proses pengecekan jam lembur dengan if else. Kalau lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Dan untuk 2 jam, gaji lemburnya itu 0,32% dari gaji pokok. Untuk 3 jam itu, gaji lemburnya itu 34% dari gaji pokok. Untuk 4 jam, 36% dari gaji pokok. Dan untuk 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Setelah kedua data itu ketemu, kita masuk ke proses perhitungan total gaji dengan cara menjumlahkan gaji pokok dengan gaji lembur. Terakhir, kita tampilkan total gaji sebagai output, lalu diakhiri dengan N sebagai tanda proses sudah selesai. Oke, di sini saya ingin mengimplementasikan dari pseudocode ini ke dalam bentuk Java. Sini saya sudah membuat Java, program Java tersebut. Yang pertama-tama kita mulai input dari user, yaitu golongan jam lembur. Di Java ini, input ini bisa kita ambil pakai scanner dan disimpan dalam variabel string dan integer. Lalu kita masuk ke proses pengecekan golongan. Di pseudocode ada kondisi if else untuk menentukan besar gaji pokok berdasarkan golongan, seperti ini. Dan kalau golongannya tidak valid, that's why maka nanti ada pesan golongan tidak valid dan bisa langsung keluarin program supaya tidak lanjut ke berikutnya. Setelah itu kita masuk ke perhitungan gaji lembur. Di sini mulai dari jam lemburnya 1 sampai 4 jam. Itu punya presentasi yang berbeda-beda seperti yang tadi. Kalau 1 jam itu 30%, kalau 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 38% dari gaji pokok. Untuk 4 jam itu 36% dari gaji pokok. Dan untuk 5 jam atau lebih itu 38% dari gaji pokok. Nah, setelah itu kita masuk ke total penghasilan di sini, yaitu dengan cara menjumlahkan gaji pokok dengan gaji lembur. Di sini untuk output dia akan menghasilkan hasil dari penjumlahan gaji lembur, gaji pokok tambah gaji lembur dari karyawan tersebut. Saya coba run programnya. Oke, di sini kita coba untuk golongan yang A. Ya, kita pilih 3 jam. Maka total penghasilan dia selama 3 jam lembur, yaitu dengan ditambah gaji pokok adalah 6.900.000. Kita coba lagi. Untuk golongan B dengan lembur 4 jam, maka penghasilan dia adalah 8.970.000 rupiah. Ya, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.